Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengelasan gantung atau overhead atau di atas kepala, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Kenapa kalau las overhead atau las gantung atau las di atas kepala kok las-lasannya itu tidak jatuh, lor? Nah, ini ada triknya, lor, agar supaya saat kita mengelas secara gantung atau overhead atau di atas kepala itu tidak jatuh. Oke lur, sebelum melanjutkan video ini saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini. Dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jika suka sama video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya lur, agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya atau dari channel Ijan Korek-Korek. Seperti apakah triknya itu? Ikutin terus videonya lor. Jadi sebelum saya menerangkan triknya, ini video ini untuk berlaku untuk material tebal lor. Kalau untuk material tipis sudah saya singgung di video-video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini untuk material tebal. Jadi trik yang pertama adalah setelan api atau setelan ampere pada trafo las. Nah, misalnya setelan api atau ampere pada trafo las itu lebih kecil sedikit dibanding pengelasan dengan posisi horizontal. Nah, misalnya posisi horizontal, misalnya seperti ini loh. Nah, ini kan posisi horizontal. Material di bawah kita ngelas dari atas, ini posisi horizontal. Nah, ini misalnya ini material tebal, misalnya pengelasan ampernya atau apinya misalnya 80. Nah, maka kita pas pada saat mengelas dengan posisi menggantung. Nah, ini menggantung. Ini berarti ampernya atau pengaturan apinya kita kecil sedikit, sekitar 70. Nah, gitu loh. Jadi lebih kecil dari posisi horizontal. Itu masalah setelan api dulu lor. Ini trik yang pertama, masalah setelan api atau ampere pada trafo las itu lebih kecil dibanding pas saat kita mengelas posisi horizontal atau datar. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu triknya adalah sudut. Kalau kita mengelas horizontal kan sudut 45 derajat. Nah, rata-rata 45 derajat dan segini lah. Nah, tetapi pada mengelas gantung, ini gantung. Ini pada las gantung ini sekitar 70 derajat. Ini kan 90 tegak lurus, ini 90 derajat. Nah, 70 berarti miring sedikit aja. Nah, sekitar segini. Kalau 45 kan segini. Nah, jadi 70 segini, Pak. Nah, ini sudutnya. Sudut ini sangat perlu diperhatikan lur pada saat kita mengelas
overhead atau gantung atau di atas kepala. Jadi sudutnya itu 70 derajat, tidak 45 lur. 45 itu pada saat horizontal. Ini horizontal. Tapi kalau untuk overhead atau gantung itu 70. Nah, ini tegak, nah ini 70. Nah, segini miring sedikit aja. Itu yang kedua mengenai sudut dari kawat las. Yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini yang terpenting lor. Ini masalah tempo atau ketukan dari kawat las. Ini yang sangat menentukan. Itu las-lasan itu jatuh atau tidak pada saat kita mengelas gantung atau overhead atau las di atas kepala. Ini masalah ketukan. Nah, ini ketukan sama kerapatan susunan dari cairan itu loh. Makanya kadang kita melihat para senior kita yang sedang mengelas di atas dengan posisi overhead itu enak sekali. Nah, dilihat dari bawah itu apinya nyalanya lembut ya. Terus percikan yang jatuh itu hampir sedikit sekali. Nah, karena di situ gerakan atau ketukan dari kawat las itu tahu triknya. Nah, untuk menerangkan di sini saya tidak bisa menerangkan dengan seperti ini. Saya harus menerangkan pakai oret-oretan kertas biar dulur-dulur paham. Nah, seperti ini kira-kira lor. Nah, misalnya ini penampang materialnya lor. Nah, ini material 1. Ini material 2. Ini tebal misalnya lor, mau dijoin. Material 1, material 2. Ini kalau material tebal mau di join atau disatukan, nah ini kan dipotong miring ujungnya lur. Nah, seperti ini. Nah, tahap pertama ini kan ini di root, ini lebarnya ini sesuai dengan kawat las, diameter kawat las yang mau dipakai. Misalnya kawat las yang mau dipakai 2 mili, berarti ini lebarnya 2 mili. Kalau kawat lasnya yang dipakai 3 mili, berarti sini 3 mili. Ini atasnya. Nah, ini bawah. Nah, ini pas saat kita mengelas kan gerakannya seperti ini. Set. Nah, di sini nih ketukannya 2. Di sini 1, di sini 2. Nah, terlalu kecil ya, Lur. Nah, ini coba saya besarin di sini. Nah, misalnya gini lah. Kita ngelas kan bentuknya gini. Set. Kalau overhead. Nah, ini umpamanya dari bawah. Nah, ini di sini ketukannya 2, di sini 1, ini 2. Nah, kira-kira seperti ini. Set, 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 set. Jadi ada, kalau diperbandingkan di sini 2 detik, sini 1 detik, sini 2 detik. Nah, jadi hitungannya di sini lebih lama, di sini lebih lama. Nah, di sini 1. Jadi 2 1 2. Set 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 set. Nah, kira-kira seperti itu, Lor. Jangan set 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 set. Wah, itu jatuh itu, Lor. Gampang jatuh kalau belum terbiasa. Tapi set set
set, itu dalam gerakan lambat lur, bukan, tapi ngelasnya nggak selambat itu. Set 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 set. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini orot-orotannya terlalu kecil, coba yang agak besar. Nah, ini agak besar lur. Ini material 1 misalnya, ini material 2. Nah, maksudnya temponya di sini 2, di sini 1, di sini 2. Jadi kalau digerakkan kawat lasnya ini, anggap aja spidolnya ini kawat las. Nah, misalnya seperti ini lah. Set 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 set. Nah, jadi di pinggir ini seperti ada istirahat sejenak, terus ke sini ke tengah dengan lebih cepat dibanding di pinggir. Nah, tentunya agak rapat sedikit lur, jangan terlalu renggang. Saya ulangi, set 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 set. Nah, kira-kira seperti itu lur, dalam gerakan lambat. Nah, pas saat kita mengelas nggak selambat itu lur. Nah, tinggal kita mengembangkan sendiri temponya. Intinya adalah pas saat di pinggir sini itu lebih hitungannya 2 kali dibanding pas saat posisi di tengah. Nah, kira-kira seperti itu lur. Nih, tapi kalau misalnya hitungannya sini 1, tengah 1, setengah, pinggir 1 kan gini, set 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 set. Nah, gini. Atau gini, misalnya ini 1 1 1 kan gini, set 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 set. Nah, sama temponya. Nah, itu gampang jatuh. Nah, kira-kira seperti itu lur. Itu yang ketiga lur, masalah tempo atau irama cara menggerakkan kawat las pada saat pengelasan overhead. Terus yang keempat adalah jarak kerapatan cairan kawat las itu harus rapatnya sama atau rapat. Jadi jangan ada yang sini rapat, sini renggang, sini rapat, renggang, atau sini terlalu rapat, kelamaan di tengah. Nah, misalnya kan seperti ini. Set, set. Nah, di sini agak kelamaan di tengah, baru ke pinggir. Atau dalam hitungan, misalnya sini 2, sini 3, sini 2, sini 2 ketukan, pas di tengah, di sini 3 ketukan, ke sini 2 ketukan. Nah, ini calon jatuh nanti di tengah-tengah itu gendoyot gini lur. Nah, inilah rentan jatuh ke bawah. Ini las-lasannya jatuh. Jadi di tengah-tengah sini nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti gendoyot menggantung. Nah, kira-kira seperti itu loh. Mudah-mudahan dengan oret-oretan yang agak mumet nih seperti ini, dulur-dulur paham yang saya maksud. Jadi kalau biar nggak mumet dulur-dulur, jadi yang pertama triknya, satu adalah api atau ampere itu lebih kecil dari posisi horizontal datar, ya kan. Terus yang kedua adalah sudut. Nah, ini misalnya sudut, ini material yang mau dilas. Nah, ini kita ngelasnya dari bawah. Nah, ini titik tegaknya. Nah, ini kawat lasnya. Nah, kawat lasnya 70 derajat. Nah, 70 derajat. Terus yang ketiga adalah tempo. Nah, tempo goyangan kawat las. Nah, ini
Jadi hitungannya di sini 2, di sini 1, di sini 2. Jangan di sini 2, di sini 3, di sini 2. Nah, ini jatuh lur, karena di tengah pasti gendoyot gini. Nah, ini jatuh. Terus yang keempat adalah kerapatan. Nah, ini kerapatannya ini harus sama ya, kira-kira sama lur. Jangan sini sama ya, sebelah sini tinggal renggang segini kan. Nah, ini pun rentan jatuh karena ini belum sempat menyatu sama ini. Nah, kira-kira seperti itu lur. Nah, tampak. Jadi yang pertama api, yang kedua sudut, yang ketiga adalah tempo goyangan kawat las, dan yang keempat adalah kerapatan dari cairan kawat las itu. Nah, mudah-mudahan dulur-dulur paham yang saya maksud. Oke lur, biar lebih jelasnya saya coba praktekkan sedikit. Nah, ini saya coba pakai plat strip lur dengan ketebalan 3 mili. Tapi di sini enggak saya kasih gap lur, karena kan 3 mili nanti jebol. Nah, kalau ada gap di sini kan untuk material tebal, misalnya 1 cm atau 2 cm. Nah, itu kan biasanya dipotong miring pas joinannya itu. Nah, dikasih gap satu ketebalan kawat las atau diameter kawat las ya, gunanya untuk ngerut. Nah, itu kawat lasnya beda. Nah, ini untuk mempraktekkan aja ala kadarnya lur. Jadi ini saya menggunakan plat strip, di join seperti biasa aja lur. Oke lur, kita posisikan secara gantung atau overhead. Kita coba las lur. Oke, udah siap. Kita tengok hasilnya. Kita ketrok dulu lur, pelan-pelan. Seperti apa hasilnya? Oke, sarung tangan dulu. Panas lur. Kira-kira seperti ini lur hasilnya. Ya tentunya kalau dibanding dengan las horizontal datar ya lebih cakepan atau lebih bagus las horizontal, tapi tidak semua pekerjaan mengelas itu secara horizontal datar. Kadang-kadang kita menemukan pekerjaan yang las
harus menggantung atau overhead atau di atas kepala. Nah, kira-kira seperti itu lur, mudah-mudahan bisa dipahami oleh dulur-dulur semuanya, khususnya pemula. Oke, segitu aja videonya lur, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelola secara mandiri di rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.